pemirsa Metro TV Lampung, kembali Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Sri Agustina, Askadip Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita saksikan video editorial berikut ini. Penggunaan dana desa telah dirasakan sebagian besar masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik. Secara nasional, tingkat kesenjangan di perdesaan menurun yang ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio Gini dari 0,3034 pada tahun 2015 menjadi 0,317 pada tahun 2019. Sejak tahun 2015, alokasi dana desa yang meningkat rata-rata menjadi 950 juta rupiah per desa yang harus menjadi perhatian bersama. Namun, memasuki pandemi COVID-19, ada alokasi dana desa yang dialihkan untuk membantu penanganan bantuan COVID-19. Dana yang mestinya bisa untuk perbaikan jembatan digunakan untuk bantuan sosial. Akibatnya sejumlah perbaikan akses publik seperti jembatan tertunda. Di Lampung Utara, jembatan gantung di atas Wai Abung, Desa Pulau Panggung, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara, putus mengakibatkan 3 warga yang sedang melintasinya tercebur ke sungai tepat di hari ulang tahun atau HUT ke-75 Republik Indonesia tahun 2020 pada tanggal 17 Agustus 2020. Jembatan tersebut menjadi akses utama menuju tempat produksi hasil pertanian. Penduduk sekitar harus turun menyeberangi melintasi sungai melalui jembatan untuk membawa hasil perkebunan. Sebelumnya, ada pula jembatan di Jalan Wairatai, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran ambles dan nyaris putus. Akses jembatan ini menjadi penting agar transportasi publik semakin lancar. Untuk itu perawatan jembatan harus prioritas. Efek baiknya adalah ekonomi masyarakat menjadi terdongkrak karena akses yang telah memadai. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung mencatat Indeks Pembangunan Desa atau IPD pada tahun 2018 masih terdapat desa tertinggal sebanyak 73 desa atau sebanyak 2,98%. Desa berkembang sebanyak 2.219 desa atau sebanyak 90,72% dan desa mandiri sebanyak 154 desa atau 7,43% dari total 2.654 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa. Diketahui pagun dana desa 2020 di Lampung mencapai 2,427 triliun rupiah yang tersebar di 203 kecamatan dan 2.435 desa se-Lampung. Pemerintahan desa harus mengoptimalkan penggunaan dana desa dan serapan APBD untuk membangun infrastruktur desa yang rusak ditelan oleh usia. Kasus jembatan runtuh di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara yang melukai 3 warga 2 pekan lalu jangan sampai terulang kembali. Oke Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan atau pembahasan dalam tajuk Lampung Post kali ini? Ya, tajuk Lampung Post kali ini kita mengangkat tentang optimalisasi dana desa. Jadi dana desa ini untuk kemajuan dari desa itu sendiri dan kenyamanan bagi warga desanya. Oke, nah ini untuk dana desa sendiri ketika COVID gitu ya, memang kan banyak yang dialokasikan untuk bantuan sosial. Sedangkan banyak sekali infrastruktur di desa yang saat ini rusak Mbak Cici. Nah bagaimana atau data seperti apa yang Lampung Post miliki untuk kerusakan infrastruktur di desa yang ada di Lampung Mbak? Ya, sejak adanya pandemi COVID-19 ini, dana desa diperbolehkan juga untuk penanggulangan pandemi karena memang dampaknya itu menyeluruh ya sampai ke masyarakat dan semua sektor terdampak COVID. Nah, kemudian pemerintah memperbolehkan dana desa untuk penanggulangan ini. Tentunya dana desa untuk infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa juga harus ikut dipertimbangkan. Memang jadi alokasinya terpecah gitu, tapi memang bagaimana ini bisa terakumulasi semua, itulah pentingnya musyawarah desa waktu pembagian alokasi untuk
dana desa ini sendiri. Oke, tapi kalau sejauh ini seperti apa di Lampung, Mbak Cici? Mengingat memang infrastruktur di Lampung seperti beberapa waktu lalu gitu ya, ada jembatan yang rusak sehingga ada warga yang terluka, tercebur ke sungai seperti itu. Nah, jadi apakah memang dana desa ini karena terlalu fokusnya untuk bantuan sosial sehingga lupa dengan infrastruktur di desa itu sendiri, Mbak Cici? Kalau bicara infrastruktur, memang ini adalah pekerjaan rumah yang sampai sekarang masih terus dilakukan, dikerjakan. Karena memang kita belum mumpuni secara infrastruktur. Apalagi di Provinsi Lampung ini masih, menurut data BPS, itu kita masih punya 73 desa tertinggal atau 2,9% dari total desa yang ada. Dan tentu saja ini infrastrukturnya juga yang harus dipikirkan, baik berupa jalan, kemudian jembatan, itu juga harus mendapatkan prioritas. Terutama untuk yang masyarakat, penggunaan untuk masyarakat luas, misalnya jembatan yang kejadian di Lampung Utara itu ya. Nah, itu sampai jembatannya ambruk pas di hari kemerdekaan ini, sangat Miris ya. miris. Nah, harusnya memang masyarakat desa juga harus aware ya, harus melihat, oh iya ini jembatannya harus dilakukan perbaikan. Jadi harus mendapatkan prioritas. Oke, seperti itu. Tapi tentunya ada kendala yang dihadapi, apalagi dengan pembagian dana desa seperti ini, Mbak Cici ya. Oke, kendalanya seperti apa? Tahan dulu jawabannya, Mbak Cici. Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan kembali untuk melanjutkan pembahasan tajuk kali ini. Tetaplah bersama kami.